Ya, welcome back to Science on Tech Channel, teman-teman. Jadi topik Golang and Advanced berikutnya adalah binary search ya. Jadi gue pengen jelasin salah satu teknik untuk searching dalam sebuah array, dimana biasanya kan kita pakai linear search ya, yang paling umum itu. Jadi kita searching satu-satu elemen-elemennya gitu ya. Ketika ada yang sama, kita return true. Kalau nggak ada yang sama sampai array ujung arraynya gitu ya, sampai elemen terakhir di arraynya, kita return false karena nggak ketemu gitu ya. Nah, di dalam binary search ini teman-teman ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh si array atau collections atau set yang ingin kita cari gitu ya. Itu syaratnya adalah si set atau collectionsnya elemennya udah harus terurut teman-teman, udah harus ordered ya, mau ascending atau descending gitu ya. Cuman untuk contoh sekarang gitu ya, biar sederhana kita pakai contoh ascending gitu ya. Jadi dari yang kecil sampai ke yang besar itu harus terurut teman-teman. Misalkan kita punya collections of integer gitu ya. Nah, integernya harus berurutan teman-teman. Jadi 1, 2, 10, 13, 20 gitu. Jadi dari yang kecil ke yang besar. Nah, itu harus sudah terurut dulu dalam array-nya gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya array yang seperti itu teman-teman, instead of kita pakai linear search, akan jauh lebih cepat pakai binary search. Oke? Kita langsung mulai contohnya aja ya. Package main, func main. Oke, kita contohkan dulu yang linear search ya. Func search. Oke, menerima dua parameter ya, array-nya itu sendiri dan targetnya. Target itu yang pengen kita cari teman-teman. Dia akan nge-return sebuah boolean. Kalau ketemu dia return true, kalau nggak dia return false ya. For element range array, kalau elemennya itu sama dengan target gitu ya, berarti return true. Kalau nggak ketemu, terus. Kalau enggak return false. Oke, sederhana ya. Kalau kita pakai array, teman, kita coba bikin array ya. Array, sebuah array dari integer 1, 3, 1, 4, 5, bla 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 gitu ya. 9, 15, 20, 30 misalkan. Oke, kalau kita cobain ya function linear search ini ya. Oke, println search array ini elemen nomor 30 misalkan. Maka dia akan melakukan looping untuk semua elemennya ya kan. Ya kan? For elemen di dalam sebuah array ini gitu ya. Di setiap elemen ini kita compare apakah elemennya sama dengan target. Targetnya kan gue masukin 30 di sini kan. 1 apakah sama 30? Enggak. 4 sama 30? Enggak. 5 sama 30? Enggak. True sampai 30 gitu ya. 30 sama 30 ya true hasilnya gitu ya. Maka kalau ini kita jalanin teman-teman, gue runan main.go, true hasilnya ya. Kalau ini gue jadikan 100, gue pengen cari 100 dalam elemen array ini. Maka hasilnya adalah, teman-teman bisa tebak ya, false. Oke? Jelas ya? Nah, ini salah satu prasyarat ketika kita pengen mengganti dari linear search ke binary search ya. Jadi array-nya harus sudah ordered dulu, harus sudah terorder gitu ya, dari baik itu ascending maupun descending. Nah, dalam hal ini dia udah ascending nih, 1, 4 sampai 30. Oke, sekarang kita bikin binary search-nya. Oh sorry, sebelum ke sana gue pengen jelasin dulu nih ide dari binary search ini teman-teman. Jadi ide dari binary search ini adalah ketika kita pengen mencari sesuatu gitu ya, kita potong dua dulu array-nya. Oke, kita ambil elemen paling tengahnya dulu. Di sini ada panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 ya kalau kita pakai basis 1. Kalau kita pakai indeks array-nya berarti kan ini 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan. Oke, nah cara mencari tengahnya itu adalah tinggal indeks pertama which is 0 ya. 0 ditambah indeks paling terakhir, length dikurangi 1 gitu ya, which is 9 ini. 0 tambah 9 bagi 2. Kita ambil tengah-tengahnya ya kan. Berarti 0 tambah 9, 9 dibagi 2, 4,5. Ingat, di beberapa bahasa program termasuk Golang gitu ya, by default pembagian akan difloorkan ya. Pembagian bilangan bulat ya, akan dibikin floor, akan dibikin bulatan ke bawah gitu ya. 4,5, maka tengah-tengahnya itu adalah indeks ke-4 teman-teman. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Oh ini 7 nih. Oke, ini adalah indeks tengahnya 4. Lalu kita compare teman-teman, apakah yang kita cari ini sama dengan indeks tengahnya? Bukan ya kan? Enggak, berarti continue searching gitu ya. Cari lagi berikutnya. Cari lagi berikutnya adalah gini.
kita kan tahu 100 itu lebih besar daripada 7. Ya kan? Nah, kalau gitu ngapain kita cari yang di bawah 7? Nah, idenya gitu, teman-teman. Ya. Kalau 100 itu kita udah tahu nih, 100 itu lebih besar daripada 7. Ya, kita ngapain nyari ke sini kan, nyari ke kiri. Kita bisa buang sekian banyak elemen di kirinya gitu ya. Di kiri dari middle ini untuk nggak usah kita cari. Ya kan? Jadi kita ngehemat banyak sekali gitu kan. Oke. Nah, kita akan cari ke array berikutnya yang di sini. 8 sampai ke 30. Oke. Maka sekarang low-nya adalah ini gitu ya. Low-nya adalah si 8 ini, indeks ke 8-nya adalah indeks ke 0 1 2 3 4 5. Tadi kan midnya adalah indeks ke 4. Sekarang low-nya digeser ke sini, berarti low-nya adalah indeks ke 5, high-nya tetap indeks ke terakhir ya, indeks ke 9. Berarti 5 gitu ya. 5 tambah 9 14. Ya kan? 14 dibagi 2. 7 ya kan, berarti sekarang middle-nya adalah indeks ke-7 teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tengah-tengahnya ya kan. Ya sebenarnya kita juga bisa tahu kan 8, 9, 20, 30 ya tengah-tengahnya ini kan 15 kan. Ya kan? Tapi gue jelasin dulu rumusnya supaya teman-teman ngerti pada saat nanti bikin codingannya gitu ya. Oke, tengah-tengahnya 15. Oke, apakah 100 sama dengan 15? Kita compare lagi dengan mid-nya. Enggak kan? Enggak kan? Berarti kita harus lanjut lagi searchingnya. Nah, apakah 100 itu lebih besar daripada 15? Betul, lebih besar. Pasti akan ada di sebelah sini, ya kan? Maka elemen yang ini gitu ya, 9 ini kita buang. Nah, bayangkan kalau ini tuh array-nya jumlahnya ribuan, teman-teman. Kita bisa ngehemat sekian banyak waktu, ya kan? Nah, dari sisi time complexity, teman-teman, setiap kali kita searching itu kan selalu membagi 2 array, ya kan? Makanya time complexity-nya hanya 2 log n ketimbang linear search gitu ya, yang kita ngikutin satu-satu gitu ya, satu persatu elemennya dari array yang kita punya. Itu akan time complexity-nya akan on gitu ya. Sedangkan yang binary search ini bisa o log n. Oke? Nah, langsung kita contohin aja, teman-teman. Kita bikin functions-nya aja. Func binary search ya, sama nerima sebuah array int target int, sama mereturn sebuah boolean. Ya. Tadi gue udah jelasin kita harus punya sebuah low, ya kan? Low akan dimulai dari indeks pertama, which is kalau kita mulai dari di beberapa bahasa pemrograman indeks array itu kan mulai dari 0 gitu ya. Low, terus ada high. High itu adalah length dari array-nya dikurangi 1. Ingat ya, berarti indeks terakhir itu kan sebenarnya sepanjang array-nya terus dikurangi 1 karena kita pakai basis 0 ya kan. Ya kan, berarti low, high kita udah dapet. Cara nyari mid-nya gimana tadi? Mid itu adalah low ditambah high dibagi 2. Oke. Nah, kita akan looping selama low-nya itu kurang dari sama dengan mid, dan ingat mid-nya juga harus kurang dari sama dengan si high. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi kita akan looping selama mid-nya tuh ada punya nilai gitu ya. Si mid-nya tuh ada di tengah-tengah. Jadi kan ada low, ada high. Terus kita nyari mid-nya kan. At some point mereka akan berempet gitu ya. Mereka akan berdempetan sampai si mid-nya jadi nggak punya nilai lagi gitu ya. Sama nilainya gitu dengan si low dan high gitu ya. Nanti ketika dia keluar dari range-nya, stop loopingnya. Karena mid-nya udah nggak jadi mid lagi kan. Kebayang ya. Kita akan looping selama nilai mid itu ada gitu ya di dalam range low dan high-nya. Paham ya? Nah, kalau misalkan targetnya itu sama dengan array mid dengan nilai tengah-tengahnya gitu ya, maka kita returnnya true. Bayang ya, kayak tadi itu. Kita cari dulu 1 sama 30 ini gitu ya. Indeks tengahnya adalah tadi berapa? 8 deh. 8 apa 7 ya? Gue lupa. Kita hitung lagi ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bagi 2, 4,5 berarti indeks keempat. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 7 ya berarti ya. Nah, apakah 100 itu sama dengan 7? Enggak. Nah, kita compare dulu nih. Enggak. Ya kan? Kalau enggak, oke, kalau enggak lanjutin lagi gitu ya loopingnya. Sebelum dilanjut, ingat tadi kalau targetnya itu lebih kecil ternyata dari array mid-nya gitu ya. Nah, artinya apa nih? Artinya target yang mau kita cari itu ada di bawah sini ya kan? Ya kan? Taruhlah gue cari di sini 3 misalkan gitu ya. Nah, tadi kan mid-nya 7 nih. Apakah 3 sama dengan 7? Enggak ya kan? Maka lanjut looping. Nah, tapi sebelum lanjut,
Ingat, kita harus nge-adjust mid-nya lagi kan. Mid-nya kita mau cari kemana lagi gitu kan. Ya kan? Nah, apakah 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 7? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka harusnya high-nya yang turun gitu ya, ke sini. Kenapa? Ya iyalah, jelas lah. Angka 3 nggak mungkin ada di sebelah kanan 7 ya kan? Orang 3 lebih kecil daripada 7 gitu kan. Pasti dia akan ke sini larinya. Oke? Maka kalau targetnya lebih kecil daripada yang di tengah tadi gitu ya, maka si high-nya yang harus kita turunin, teman-teman. High sama dengan mid dikurang 1. Sedangkan kalau targetnya ternyata lebih besar, berarti si low-nya yang harus naik ya kan? Berarti mid ditambah 1. Dia geser ke kanan. Low-nya yang asal di sini kita geser ke kanan setelah tengah-tengah, dari 8. Sekarang kita hitung lagi mid-nya, teman-teman. Mid sama dengan, sama rumusnya, low plus high bagi 2. Looping ini akan terus berlanjut sampai mid-nya keluar dari range low dan high-nya. Seperti tadi yang gue bilang ya. Mereka at some point kan akan mengecil gitu ya. Sampai nanti mid-nya tidak ada dalam range high dan low lagi, udah selesai loopingnya gitu ya. Maka tidak ketemu ya kan, return false. Ya, bayang ya. Oke, nah kalau kita jalankan teman-teman, println binary search array 3 misalkan, harusnya nggak ketemu ya. 3 ini setelah 1 langsung 4 ya, berarti nggak ada harusnya. Lihat hasilnya sama-sama false. Kalau kita masukin 4 di sini, harusnya ketemu ya yang ini ya. Hasilnya true. Oke. Nah, kalau nggak percaya, biar apa namanya, kita compare antara linear search yang performa ya, antara linear search dengan binary search, kita coba pakai elemen terakhir, teman-teman. Kita pengen cari angka 30 ini gitu ya. Kita pengen cari angka 30, sini juga angka 30. Terus kita lihat berapa kali dia mengeksekusi looping gitu ya. Kalau di sini berarti, teman-teman, kita lihat println counter misalkan gitu ya. Sini println kita bikin dulu variabelnya ya. Counter 0. Nah, setiap kali loopingnya jalan, kita kasih counter plus 1 gitu ya. Counter plus minus 1. Oke, plus minus 1. Nah, ini juga sama, kita tambahin counter, teman-teman. Counter awalnya 0. Terus sini counter 1. Setiap kali loopingnya jalan, nambahin 1. Kita lihat. Kita println dulu ya di sini ya, biar ketahuan. Println counter. Oke. Nah, lihat. Linear search membutuhkan 10 kali putaran sampai dia ngerti kalau oke, angka 30 ini ada. Sedangkan binary search itu cuma 4 kali putaran. Bayangkan ya, bisa sampai 50% lebih cepat gitu ya. 2 kali lipat lebih cepat bahkan ya. Salah gue ngomongnya. Harusnya hampir justru 2 kali ya, 2 kali lebih sedikit, lebih cepat daripada linear search ya. Bayangkan. Ya, linear search perlu 10 kali looping sampai ketemu angka 30, sedangkan binary search cukup 4 kali saja. Bayangkan kalau kita punya elemen array-nya panjang sekali gitu ya. Akan time consuming kalau kita pakai linear search. Kita bisa benar-benar sangat menghemat waktu dengan menggunakan binary search ini. Oke, paham ya? Jadi cuman syarat utamanya tadi, teman-teman. Jadi kita harus punya sebuah array yang memang sudah bisa di order gitu ya. Sudah ordered gitu ya, sudah terurut gitu elemen-elemennya. Oke? Paham ya?